Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Allah menggelar maghfirah, ampunan dan rahmatnya kepada hambanya. Di bulan ini Allah ingin mendekati semua hambanya supaya bisa hidup bahagia, hidup dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang mesti mendambakan hidup bahagia, mendambakan hidup penuh dengan ketenangan, dan itu tidak bisa dicari di luar diri manusia. Tapi ketenangan hidup itu ada di dalam hatinya, di dalam jiwanya masing-masing. Ketenangan itulah hanya Allah yang bisa memberikan, menganugerahkan ke dalam hati sanubari setiap insan yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihi. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Melalui Al-Quran inilah kita hendaknya bisa menghadirkan ketenangan hidup kita, karena kita selalu dituntun ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Rasulullah sendiri, di mana Al-Quran diturunkan kepada beliau sebagai hudan, petunjuk, sebagai rahmat, wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta sahabatnya Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Iqra' alayyal Qur'an inni uhibbu an asma'ahu ghairu minni. Bacakanlah Al-Quran untukku, karena aku suka mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu Al-Quran saja, beliau selalu ingin mendatangkan ketenangan, kebahagiaan hidupnya melalui Al-Quran. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau mau masuk Islam, beliau tergerak hatinya, luluh hatinya ketika dibacakan oleh adiknya Fatimah surat Toha ayat 14. Inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Umar bin Khattab
luluh hatinya yang semula penuh rasa amarah ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena mendengarkan bacaan Al-Quran, hatinya luluh, merasa tidak ada apa-apanya hidup ini kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab juga sering meminta sahabatnya Abu Musa al-Asy'ari yang suaranya sangat bagus seperti suaranya Nabi Daud alaihi salam untuk membacakan Al-Quran. Dzakirna Rabbak, ingatkanlah aku kepada Tuhanku untuk dibacakan Al-Quran. Kita di bulan Ramadan ini, marilah kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ini dengan melalui Al-Quran. Marilah kita hiasi pendengaran kita dengan bacaan Al-Quran. Marilah kita hiasi lidah kita, lisan kita dengan memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran. Begitu pula, mari kita pergunakan waktu kita bulan Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mentadabburi Al-Quran, memahami kandungan makna Al-Quran yang mengajarkan kebenaran, kebaikan, dan mengajarkan supaya kita meninggalkan kezaliman, kemungkaran, maupun perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya, yang semuanya itu kalau kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah, Allah akan menurunkan ketenangan dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tenang, insya Allah, persoalan kebutuhan hidup yang bersifat material, bendawi, itu akan bisa diatur, bisa kita terima, yang semuanya itu hanya semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.